wal kafiruna humuz zalimun. Ternyata orang-orang kafir itulah yang disebut zalim. Orang-orang kafir itu yang mana? Ketika datang Nabi Isa mengatakan, aku diutus kepada Bani Israel. Yesus pun begitu. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi dia sudah tahu, dia sudah mengerti. Tetap aja kemudian mengaku pengikutnya. Padahal dia baca dalilnya. Mereka orang zalim. Dia menzalimi diri mereka sendiri. Dia sudah tahu Tuhan itu satu, Tuhan itu maha esa, maha kuasa, masih juga menuhankan makhluk yang lemah. Zalim. Makanya Al-Quran mengatakan, wal kafiruna humuz zalimun. Al-Baqarah ayat 254. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa. Ternyata orang kafir itu yang mengaku bahwa Allah itu adalah tiga. Nah, inilah orang zalim yang dibiarkan di dalam api neraka berlutut selama-lamanya. Berarti yang dimaksud di situ yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu. Nah, sekarang kita masuk dalam kaidah bagaimana tentang surga neraka itu. Dalam surah An-Nazi'at ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaitannya dengan masuk neraka lalu diangkat kemudian dari neraka. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar datang, yaitu kiamat. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia, berarti seluruhnya Islam Kristen, teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimul liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata. Setiap orang yang bisa melihat. Wa burrisatil jahim liman yara. Neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Berarti siapapun yang bisa melihat, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, melihat neraka itu. Itulah yang dikatakan tadi, masuk ke neraka melihat. Fa'amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas itu? Ia mengatakan Tuhan nuzul menjadi manusia, mati dibunuh manusia, Tuhan kemudian mati untuk menebus dosa. Itu berlebihan itu. Sementara Tuhan itu maha kuasa, hanya mengatakan dosamu kuampuni, dah selesai. Ngapain dia harus mati? Ngapain dia harus menjadi bukan Tuhan, menjadi makhluk? Wa atharal hayatad dunya, yaitu yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih cinta kepada dunia. Dia cuma suka nilai-nilai yang ada di dunia aja yang dicintainya. Dia tidak mencintai kepada akhiratnya. Dia sudah tahu ketika dia mati nanti seperti ini keadaannya, ya, tapi dia tetap saja kemudian cinta kepada dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Artinya nafsunya itu terpimpin, yang diharamkan tidak dimakannya, yang dihalalkan yang dimakan, yang dilarang tidak dilakukan, yang diperintahkan yang ditaatinya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyam mursaha, mereka orang-orang kafir yang bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan itu terjadinya? Maka katakan kepada mereka, terjadinya itu hanya Allah yang tahu. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah, fa innal jannati hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Siapa mereka? Mereka yang menjaga wanahan nafsa anil hawa, orang yang menjaga nafsunya ketika di dunia, maka tempatnya adalah jannah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang semua akan mendatangi neraka, melihat neraka itu, tetapi umat Islam kemudian diangkat menuju kepada surga. Itu yang ada, Ibu. Yang tinggal di sana adalah zalim. Ma makna zalim? Siapa orang zalim ini? Orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa, yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tiga pribadi, satu hakikat, atau satu hakikat, tiga pribadi. Itulah yang disebut orang-orang kafir yang zalim. Demikian, Bu. Silakan. Luar biasa. Silakan, Nona. Menarik ini. Terus
Yang Bang Suma sampaikan tadi, kalau saya nggak salah konek ya, itu mengenai eh, orang Islam kalau ke neraka tidak ada rasa kesakitan ya. Itu cuma melihat saja. Apa benar Iya, begitu, Bang? sesuai dengan ayat yang tadi, sesuai dengan ayat yang tadi itu umat Yang Islam hanya diperlihatkan pura-pura ya, neraka, atau belum dihukum. Mendatangi. Sama ketika kita mendatangi rumah sakit, kita bukan diimpus, kita nggak disuntik di sana. Kalau kita datang hanya sebagai penjenguk atau datang sebagai dokter atau petugas. Beda kalau kita sebagai pasien. Nah, orang yang menjadi pasien di neraka itu adalah orang zalim, orang kufur, orang kafir. Itu pasiennya tuh rumah sakit. Rumah sakitnya itu ya neraka, tempat siksaannya. jadi tujuan untuk orang Islam ke neraka itu mendapatkan untuk cuman melihat neraka itu seperti maaf ya logat saya kayak agak apa gitu karena saya orang Manado. Iya, ya nggak Jadi apa-apa. bahasa saya agak lain. Nggak apa-apa Jadi Ibu. begini, jadi di neraka itu cuma untuk melihat dan jadi dicuci itu nggak merasa sakit, terus ditimbang amalnya itu. Tapi kenapa ya ada yang saya pernah dengar dalam Islam itu mengatakan memang harus begitu dicuci dulu karena kan perbuatan dosa kita itu harus kayak dibersihkan kayaknya begitu yang pernah saya diskusi dengan orang Islam seperti itu. Itu Iya. seperti itu atau bagaimana, Bang Suma? Kalau kalau gini Bu, kalaupun itu terjadi, tadi saya sudah membacakan Al-Qur'anul Karim surah At-Taghabun ayat 9 bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dosanya diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Ketika mereka kemudian diampuni oleh Allah, yaitu tadi datang kepada neraka, tetapi setelah ada di neraka melanjutkan perjalanan kemudian ke surga. Sementara orang kafir tetap ada di sana. Kalaupun dia harus disiksa di neraka dulu, tapi mereka tidak kekal di dalam. Kenapa mereka tidak kekal di dalam? Karena mereka tidak kafir. Mereka beriman kepada Allah, cuman ada dosanya yang mungkin tidak diampuni oleh Allah karena ada sesuatu. Itu hak prerogatif Allah. Masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Disiksa di sana, disiksa. Tapi setelah kemudian dosa-dosanya itu disiksa, dihapuskan di sana, dibersihkan di sana, kemana perginya kemudian orang-orang yang sudah dibersihkan dosanya? Ya ke surga. Itulah keunggulannya di umat Islam. Mereka selama tidak kufur, itu tidak kekal di neraka. Karena di Al-Quran dikatakan, semua dosa diampuni kecuali syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah. Hanya dosa itu yang kemudian yang tidak diampuni oleh Allah. Seluruh dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa syirik itu artinya menduakan Allah. Mereka menyembah, mereka mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi di samping dia mengatakan itu, dia juga masih menyembah kepada yang bukan Tuhan. Innallaha la yaghfiru an yus'arika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu. Dan barang siapa yang dikehendakinya, maka barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Mempersekutukan Allah itu seperti apa? Dia tahu pencipta alam semesta itu ada, yaitu dia yang bukan makhluk. Tapi dia tahu, namun masih menyembah juga kepada makhluk. Itu syirik, menduakan Allah. Dia tahu Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia.
tetapi masih menuhankan juga yang manusia. Berarti dia menduakan Tuhan, itu syirik. Itulah dosa yang tidak diampuni, itu kekal di neraka. Tapi yang lain, seluruh dosa diampuni oleh Allah. Gitu. Tadi surah Maryam ayat 71, 72 jelas itu, bahwa orang yang takut kepada Allah, mereka kemudian akan diangkat masuk ke dalam surga. Mereka yang zalim, ya tetap di dalam di neraka itu. Kalaupun ini apes-apesnya nih, ada umat Islam yang kudu turun ke neraka, mereka tidak kekal. Selama mereka umat Islam ini masih ke dalam mempertahankan imannya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah dalam hidupnya menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, maka meskipun dosanya sampai ke langit, Allah akan hapuskan. Allah akan hapuskan. Selama dia tidak menyekutukan Allah. Tapi tunggu dulu. Ya kalau begitu saya berdosa aja dong. Yang penting saya tidak menduakan. Tunggu dulu bosku. Siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah ahli neraka diberikan sendal, di mana sendal itu ketika dia pakai, otaknya di dalam mendidih seperti minyak goreng yang sedang dipanasin. Kira-kira ada nggak yang mau? Biarlah bang, saya masuk ke neraka dulu. Ah, malah sholat soalnya. Tapi saya tidak beribadah. Saya tidak nyembah kepada yang lain kok. Biarlah bang, saya berzina dulu dong. Nggak apa-apa kan? Kan sudah diampuni. Dosa yang penting saya nggak menyembah kepada selain Allah kan? Saya boleh mencuri kan? Sikit-sikit, boleh kan? Tapi ingat, siksaan yang paling ringan adalah menggunakan alas kaki di neraka, kepala otaknya di dalam itu mendidih, benar-benar mendidih seperti minyak goreng yang sedang dididihkan. Kira-kira bagaimana rasanya otak kita ini di dalam mendidih kayak minyak goreng? Ada nggak yang kira-kira bisa bayangkan sakitnya tuh? Dan itu tidak ditentukan berapa lama. Berapa lama di neraka nggak ditentukan di sana. Sehari neraka itu sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Alamak. Jadi kalau disiksa di sana 1000 tahun, hitungan neraka berapa tahun hitungan dunia? Mampus dah. Jadi nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Meskipun demikian, tetap dilakukan, dirasakan, karena itu ada ketetapan Allah. Tetap aja ujung-ujungnya nanti karena kehidupan kekal, kehidupan nanti dia diangkat ke surga. Tapi cobalah kalau ada yang mau, ya biarlah deh, nggak apa-apa, jalan zina terus, mencuri terus, korupsi terus, tidak usah sholat. Yang penting saya tidak menyembah selain, tidak mengakui Tuhan lain. Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad, kitabku adalah Al-Quran. Dah selesai, nggak usah sholat, nggak usah puasa, tetap maksiat. Yang penting nanti ujung-ujungnya masuk surga. Boleh, boleh. Tapi siksaan yang paling ringan di neraka adalah alas kaki membuat otak mendidih. Sekarang jangankan otak mendidih, gigi aja sakit sikit, gak ada yang bisa kita lakukan dengan sakit gigi itu. Bisul aja, bisul tepat di pinggir anus, gak ada yang bisa dilakukan. Ini otak di dalam kepala mendidih seperti minyak goreng. Kira-kira gimana siksanya tuh? Bisa nggak dibayangkan tuh siksanya? Itu yang paling ringan. Nah bagaimana kalau di atasnya lagi dari yang ringan yang kita rasakan? Alamak! Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gimana dong? Jadi kalau begitu gimana? Ya nggak usah. Lakukanlah tugas kita sebagai orang beriman. Sebisa mungkin kita taat kepada Allah. Kalau kita tidak taat, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apa sih yang kita cari? Uang di rekening tabungan berlimpah-limpah. Apakah bisa menenangkan jiwa? Tidak. Tidak bisa menenangkan jiwa. Yang bisa menenangkan jiwa itu adalah taubatan nasuha, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menikmati hidup apa adanya, hidup sederhana apa adanya, serba berkecukupan. Tidak perlu berlebih-lebihan mengejar harta, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Kenapa? Hidup ini singkat.
Hidup ini singkat. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena orang itu tidak mau turut perintah Tuhan. Adapun dalam agamanya melakukan satu prosesi-prosesi agama itu bukan perintah Tuhan, mereka buat-buat sendiri. Mereka ke tempat ibadah mereka nggak ada perintahnya. Mereka melakukan ritual, nggak ada perintahnya. Cuman mereka buat-buat doang, biar dianggap paten, keren. Itu orang kafir tuh. Makanya dalam Al-Quran, orang kafir itu tidak ada lagi perintah. Hai orang-orang kafir. Ya paman, peliharalah dirimu. Maksudnya, ya berpuasalah. Terus, dirikanlah sholat. Mana ada perintah kayak gitu kepada orang kafir. Orang kafir mah sama seperti hewan. Mau ngapain aja silakan. Bebas, tapi kalau mau menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, harus terikat dengan aturan Tuhan. Sama seperti dalam rumah tangga. Ketika orang tua kita cinta kepada kita, maka orang tua pasti membuat aturan-aturan. Jangan pulang malam jam sekian, jangan begini, jangan begono, jangan balas. Semakin banyak aturan dalam rumah, semakin nampak bahwa orang tersebut cinta kepada anggota keluarganya. Tapi kalau ada rumah tangga yang tidak punya aturan, itu bukti bahwa orang tua itu tidak menyayangi anak-anaknya. Begitulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena dia tahu potensi manusia itu jahat. Potensi manusia itu dekil. Apalagi? Sirik, hasad, dengki, cemburu, amarah, dendam. Itu sifat manusia. Maka Tuhan memberikan aturan supaya mereka bisa menundukkan dirinya sendiri dengan aturan itu. Itu bukti Tuhan cinta. Tapi kalau ada agama, dengan matinya dia, maka dia telah membatalkan segala perintah Tuhan beserta segala perintah. Terus kalau sudah perintah Tuhan dibatalin semua, mau ngapain? Ya hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki. Apakah itu betul? Tidak dong. Adam aja manusia pertama diatur. Adam, kau jangan makan ini ya. Adam aja diatur. Ini ada manusia. Dihapus semua aturan-aturan Tuhan. Habis itu dia mengatakan, kami ini anak Tuhan loh. Hah? Anak Tuhan? Perintah Tuhan dihapus. Habis itu mengikuti perintah manusia. Ngaku anak Tuhan. Yang benar aja bro. Adam aja, manusia sendiri dengan biniknya, sudah diatur Tuhan. Apatah lagi kita ini. Makanya Yesus berkata, nyindir sedikit, Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga menurut Yesus, satu, punya agama. Kedua, agamanya kudu wajib lebih baik, lebih sempurna, lebih teratur daripada ahli Taurat. Nah, saudara Kristen, pendeta saya tanya, Pak, apakah Kristen itu dibuat oleh Yesus? Oh tidak dong. Kristen itu bukan agama. Waduh, kalau Kristen bukan agama, sementara syarat masuk surga harus beragama, syarat kedua agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat, maka Kristen tidak lolos menjadi kandidat penghuni surga. Kenapa? Ternyata Kristen bukan agama. Sementara syarat masuk surga agama dulu, habis itu agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Satu-satunya kandidatnya cuman Islam. Memang berat. Tapi umat Islam itu sangat bahagia. Saya pernah bertemu dengan seorang murtadin. Ini cerita, ini fakta, ini real. Ini bukan karangan. Saya bertemu dengan seorang yang sudah mu'alaf, tapi dia seorang murtadin. Saya tanya, kenapa kembali ke Islam? Di kehidupanmu yang dulu, kamu bebas, ibadat sekali seminggu, bebas makan apa saja, dijamin surga, mati nggak ada siksa kubur, begitu mati langsung jadi pengantin wanitanya Yesus Kristus. Kenapa kembali ke Islam? Di Islam syarat dengan aturan. Mulai kamu bangun tidur sampai kau tertidur, semua diatur. Kenapa kau mau mempersulit diri? Terseduh-seduh bapak itu, dia katakan apa kepada saya? Bang Zuma, aku hampa di agama yang dulu. Terseduh-seduh, gemeteran. Dia menangis. Ketika bulan suci Ramadan itu datang, aku ingat masa kecilku bersama dengan orang tuaku. Dikala buka puasa bersama kami kumpul. Ketika tarawih kami bersama. Ketika kemudian Idul Fitri kami bersama, sahur, makan subuh-subuh bersama.
aku rindu dengan itu yang selalu membayangi aku, katanya. Sambil menangis, aku peluk. Udah bang, abang kan sudah masuk Islam, kembali ke Islam. Dia ciumi saya waktu itu, terus kemudian dia mengatakan kepada saya, Bang Suma, tolong bimbing saya, bimbing anak-anak saya dan keluarga saya, supaya bisa menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang taat. Alhamdulillah saya ketemu setelah kita ke masjid di belakang rumah itu, masjid Siti Halijah. Beliau taat ibadah, aku perhatikan, masya Allah. Dan anaknya sudah bisa khutbah. Khutbahnya itu luar biasa, masya Allah, luar biasa. Saya masih ingat, mudah-mudahan Bang Dedi ingat dengarkan ini, tetap istiqomah bang. Islam itu indah, tidak seperti yang dilihat dari penilaian orang di luar Islam. Saya kira begitu, saudari saya, ibu penyidik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, utamanya kepada saya dan umat Islam yang lain. Demikian. Makasih ya Bang Suma untuk penjelasannya. Nanti Saya, di Ibu. sini kan ada ayat-ayat yang Bang Suma sampaikan, nanti saya akan pelajari terus. Dan Baik. masih bisa bertanya atau udah ada yang mau Boleh. naik lagi atau gimana? Boleh Ibu, satu Begini, pertanyaan, dua Bang pertanyaan, boleh. Suma. Silakan. Nah, saya mau tanya mengenai kan suami dulu kan dia dari Muslim, Baik. dia masuk Kristen, menikah. Siap. Nah, menikah dengan saya kan Kristen. Kami menikah dan memiliki anak tiga anak. Terus Iya. pada akhirnya di dua tahun yang lalu dia mengatakan kepada saya yang mana dia sudah ingin masuk Islam lagi, jadi kembali ke Islam. Saya kan sok tanya kenapa, penyebabnya apa begitu. Alhamdulillah. Dia bilang sih dia menyadari karena di kekristenan itu menyembah manusia, itu alasannya. Iya. Tapi dalam saya rindu mendengarkan langsung dari dia tertarik untuk kembali ke Islam karena ada sesuatu yang menarik untuk kalau di kami sih Kristen, kehidupan yang kekal itu seperti apa dalam Islam, atau menarik di Islam itu apa sebetulnya yang membuat keyakinan saya sekarang ini bisa melihat kepada suami saya yang mana dia kembali di Islam itu, dia mengajarkan atau dia menyampaikan ke saya itu, oh di Islam itu seperti ini, ajaran Islam itu seperti ini. Seperti yang Bang Suma barusan saya tanyakan itu, yang paling inti kita akan kemana, yaitu kan pasti semuanya ingin ke surga, betul enggak? Makanya benar, saya ingin bertanya mengenai surga itu ke Islam itu bagaimana sih? Tuh mengenai yang saya dengar itu dicuci ke neraka dulu. Terus kan Bang Suma ditimbang, Bang Suma sudah menyampaikan ke saya. Dan ada beberapa yang Bang Suma sudah katakan kepada saya mengenai yang ayat apa tadi, saya sudah catat, nanti saya pelajari. Terus dalam saya masih jujur ya Bang, saya masih dalam agama saya masih rutin ibadah apa semua. Kami juga hidup di lingkungan kekristenan. Di dalam desa saya ini hanya satu orang Muslim, ya. Iya. Tersebut sih termasuk suami saya, tapi dia belum menyatakan diri sebagai Muslim karena kan dia posisinya masih sama-sama dalam keluarga Kristen dengan saya, keluarga Kristen. Jadi saya bertanya kami, apa kamu tidak berdosa hidup dengan orang kafir? Itu kan pertanyaan saya untuk suami saya, karena kan di ajaran tidak boleh lah yang hidup bersama-sama begitu. Tapi dia tidak bisa menjawab itu. Jadi menurut Bang Suma bagaimana itu suami saya, apa dia hidup dengan saya seperti apa atau bagaimana? Saya juga ingin belajar sih mengenai itu, cuman bagaimana tanggapan di dalam Islam itu? Suami istri itu berbeda agama. Bagaimana menurut Bang Suma? Iya, kalau di Islam Ibu, kalau kita melihat kaidah ya, aturan di Islam,
orang yang beda agama ketika kemudian memiliki istri, maka seketika juga itu jatuh talak. Artinya ketika suami atau istri ini sudah beda agama, itu di Islam tidak boleh jatuhnya kepada zina. Itu Bu, jatuhnya kepada perzinahan. Jadi Al-Quran mengatur itu, contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah, di situ Allah mengatakan bahwa jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Tuh, itu perintah. Artinya ketika ibu sekarang kan tadinya dalam rumah tangga Kristen nih, ketika bapak kembali ke Islam, maka posisi Islamnya menghantarkan dia tidak sah lagi menjadi suami ibu karena beda agama. Ketika melakukan mohon maaf hubungan suami istri itu zina karena bukan lagi suami istri. Itu di Islam, Ibu. Nah, apa solusinya sekarang? Ya belajar menentukan sikap, termasuk ibu juga. Karena di dalam Islam itu dilarang. Bahkan di agama Kristen juga kan dilarang juga beda agama menikah. Seperti itu, Ibu. Jadi oh iya. Jadi saya suami saya belum terlalu paham mengenai Islam, Bang. Jadi bertanya ke dia ada banyak yang dia belum tahu. Dia dulu kan Islam sih, cuman mungkin Islam nggak banyak belajar. Gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, tapi dia belum mampu untuk menjelaskan. Makanya saya ada ketertarikan untuk naik ke sini untuk bertanya langsung kepada Bang Suma, karena kan dia sering ikuti Bang Suma, lihat-lihat channel-channelnya Bang Suma, tapi dia di YouTube. Jadi dia main YouTube, nggak main TikTok. Nah, jadi dia suka dengar-dengar apa semua yang Bang Suma sampaikan. Jadi saya sih cuma sarankan coba belajar agama yang sudah sekarang, supaya kan juga saya bertanya dia tahu apa yang harus saya, karena saya penasaran. Jujur saya penasaran bagaimana sih sebenarnya di Islam itu, karena dari dulu kan saya nggak tahu Islam itu seperti apa, cuma tahu sih Islam tapi nggak tahu DP cara-caranya atau bagaimana di Islam. Terus mengenai sholat, kalau nggak sholat bagaimana itu? Seperti suami kan saya sudah menyatakan dia sudah Islam, tapi kalau dia nak sholat gimana itu? Apa dia nggak dosa atau apa? Iya Ibu, kalau nggak sholat itu dosa lah, meninggalkan sholat itu dosa Ibu. Begitu. Jadi harus sholat ya. Harus sholat, karena itu wajib hukumnya. Tapi sebagai orang yang keadaannya sekarang lagi di persimpangan kan ya, karena seperti bapak, seperti suami ibu ini, itu pasti ada perang batin di dalam antara keyakinannya dengan anak istrinya. Nah, biasanya sih orang yang seperti itu kalau sekali dia rapuh, terkadang karena dia stres, depresi, karena dia belum menemukan konsep tauhid, akidah yang mantap, maka bisa jadi dia malah sholat. Tapi kalau dibimbing dengan baik, dengan benar, insya Allah dia akan taat untuk menjalankan ibadah sholat. Karena sholat itu yang utama dari Islam ini. Ketika kita meninggalkan sholat, berarti sama halnya kita meruntuhkan tiang agama Islam. Karena pembeda antara agama lain dengan Islam itu adalah sholatnya. Kalau dari ibadah-ibadah yang lain semua juga ya sama. Disuruh berbuat baik, disuruh kemudian menolong orang lain, mengasihi orang lain, itu sama. Tapi yang membedakan adalah prosesi ibadah, yaitu sholat. Sholat yang membedakan kita. Yang sholat itu yang sholat 5 waktu begitu. Iya. Jadi arti sholat itu dalam posisi Islam itu beribadah atau bagaimana? Iya, sholat itu adalah ibadah, doa, persembahan atau penghambaan diri kepada Allah, ketundukan. Kita berserah diri kepada Allah. Artinya ketika kita sholat, kita mengakui bahwa kita ini adalah betul-betul hamba.
Salatku ini adalah bukti penghambaanku kepadamu, wahai Tuhan. Inilah aku bukti, kamu perintahkan aku salat, nih aku lakukan nih. Ini aku buktikan aku beribadah. Nah, sedangkan kita kan tidak bisa melihat Allah. Kalau di Islam itu Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tapi cara kita berhubungan dengan yang kita nggak bisa lihat itu adalah dengan cara salat. Itulah cara kita berhubungan dengan Pencipta. Maka salatnya kita adalah menghantarkan kita kepada kondisi jiwa, batin, dan raga ini sedang menghadap kepada Pencipta. Makanya takbirnya itu mengatakan, duhai kau yang maha besar, Allahu Akbar. Tengoklah ini hambamu sedang memujimu, sedang sujud menyembah kepadamu. Jadi kita komunikasi tuh dengan Pencipta. Itu adalah koneksi kita kepada Pencipta kita, salat. Seperti itu, Ibu. Jadi salat itulah makanya dikatakan inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salatnya bagus, khusyuk, bukan karena ria, bukan karena pamer, tapi semata-mata karena mencari keridaan, ingin dekat kepada Tuhannya, insya Allah perbuatannya akan tertata untuk tidak melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Gitu. Jadi lagi senang-senangnya nih, lagi main gaple, lagi main catur, atau lagi nonton, tiba-tiba ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Maka hamba yang hatinya senantiasa terkoneksi dengan Penciptanya akan meninggalkan seluruh aktivitas dunia menuju kepada urusan akhirat. Seketika dunia berhenti, apapun itu, berhenti, wudu, tunduk kepada Allah. Setelah itu kembali kepada dunia. Lega, habis ibadah, habis berhubungan, berkomunikasi dengan Pencipta. Beraktivitas lagi, muncul lagi asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kadang orang bertanya, kenapa sih harus toa itu ada? Apakah Tuhanmu tuli? Enggak. Manusia ini kudu memang wajib selalu dituntun. Selalu dituntun. Sama seperti ketika kita di bandara beli tiket Makassar, Jakarta, Jakarta, Makassar. Udah tahu tuh. Udah tahu jam 2, udah tahu jam 3 dan seterusnya. Tapi masih diumumkan bukan? Kepada Bapak dan terhormat, pesawat dengan nomor sekian DD 5574 mau berangkat, naik Miki. Ada pengumuman itu, padahal sudah ditahu jam sekian dah harus berangkat. Tapi tetap aja ada yang lalai, ada karena nonton, ada karena ketiduran, maka diingatkan. Itulah panggilan sholat. Sama di bandara tuh. Bukan berarti sudah diberikan tiket tidak diumumkan, tetap aja diumumkan karena manusia kadang lalai dengan kesibukan-kesibukannya yang lain. Pesawat dengan nomor DD 447 mau pergi. Pada Bapak dan Ibu naik Maki segera. Begitu tabe di begitulah kali. Makanya ada panggilan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wahai manusia, datanglah kepada Tuhanmu, tunduk beribadah, sujud kepadanya untuk menuju kepada kemenangan. Gitu. Itulah indahnya. Jadi kalau misalnya saya nih duduk bersama dengan teman-teman saya Kristen, makan atau minum berbincang di warkop, panggilan azan muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pamit, Bang, saya pamit sebentar ada panggilan. Saya tinggalkan teman saya. Begitu saya pulang dari sana bisa jadi ditanya, lu habis ngapain lo? Saya habis beribadah menyembah kepada Tuhanku. Lu bro, duduk di sini pun saya bisa menyembah Tuhanku, kata tawanku kan, bisa jadi kayak gitu. Ya memang duduk kita bisa beribadah. Apa itu? Berdoa sambil duduk, memuji sambil duduk. Itu umum. Tapi ada ibadah spesial di kami itu, yaitu menguji ketaatan manusia. Kira-kira kalau dalam agamamu disuruh juga ke gereja 5 kali sehari dalam sehari, sanggup tidak kamu? Disitulah diuji ketaatan kita kepada Tuhan. Kita lebih cinta dunia atau cinta kepada Tuhan? Kalau cinta kepada dunia, berarti kita sama dengan makhluk yang lain. Nah, kami umat Islam enggak. Nah, tapi lihatlah, kami juga enggak miskin-miskin amat kan? Kami juga enggak bodoh-bodoh amat kan? Kami juga enggak ketertinggalan kan?
Kami juga hidup modernisasi, kami juga hidup digital seperti kalian. Tapi ibadah kami jalan. Kalian cuma memuji-muji doang. Berarti lebih berkualitas hidup kami kalau gitu. Kehidupan dunia, pencapaian kehidupan dunia antara Anda dengan saya sama. Kita bisa sama-sama punya HP, sama-sama punya mobil, sama-sama punya rumah, bla 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 dan seterusnya, samanya kita. Bedanya hubungan saya dengan Tuhanku berkualitas karena saya punya prosesi ibadah yang sudah tertuntun, sementara saudara memuji-muji aja. Sekali seminggu itu pun kan ada perintahnya ibadah minggu itu. Cuma datang ke gereja, kemudian memuji-muji dengan khutbah, habis itu pulang. Ada enggak perintahnya? Enggak ada. Berarti kau buat sendiri. Sementara kami perintah, sholat, asar, subuh, semuanya ada perintahnya. Dan ketaatan kami adalah bukti penghambaan kami kepada pencipta langit dan bumi ini. Nah, itulah taraf iman. Kenapa umat Islam rajin sekali ibadah? Sementara di masjid itu nggak ada gambar Tuhan, di masjid nggak ada patung Tuhan, di masjid itu tidak ada foto Tuhan di situ. Tapi kok kenapa kesana tunduk di situ? Karena itulah iman. Iman itu tak melihat, tapi kemudian percaya dengan sepenuh hati. Kalau melihat dulu baru bisa percaya, itu bukan iman, itu hanya yakin tok. Nah, itulah orang-orang beriman, orang-orang yang tak melihat tapi yakin apa yang tak terlihat itu ada, mutlak absolut. Sama seperti yakinnya besok hari apa hari ini? Hari Rabu, besok Kamis. Kita belum melihat Kamis besok, tapi kita yakin sepenuh hati tanpa ada noda sedikit pun besok pasti Rabu, besok pasti Kamis. Mau hidupkah kita besok, mau mati kita besok, yang pasti besok pasti Kamis. Begitulah akhirat. Itu adalah sesuatu yang mutlak absolut akan terjadi. Surga neraka itu pasti terjadi. Seperti pastinya besok hari Kamis. Besoknya lagi pastinya Jumat. Besoknya lagi pastinya adalah Sabtu. Nggak akan pernah berubah. Besoknya itu berhenti dulu. Begitu, pasti besok Kamis. Coba kita lihat. Ternyata subuhnya 10 jam subuh itu. Nggak masuk hari Kamis. Nggak sampai hari Kamis. Bulan berhenti. Berputar bumi. Akhirnya apa? Rabu terus, selama 100 jam Rabu terus. Berarti apa yang kita pikirkan tentang besok itu tidak benar. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Besok pasti Kamis, titik. Artinya besok pasti bom meninggal, manusia meninggal. Pasti manusia akan digiring kepada ketiadaan di bumi ini, menuju kepada keadaan kekal di kehidupan berikutnya. Itu mutlak. Maka isi hidup ini dengan hal-hal yang rasional. Begitu saudaraku. Sorry kalau saya kepanjangan. Lanjut silakan. Luar biasa gurunya. Enggak apa-apa. Doubling. Jadi sholat itu memang harus wajib ya. Terus ini ya, ini kan cuman pemikiran saya. Misalkan saya Kristen, terus ini kan memang masih Kristen. Bagaimana sikap suami saya kalau misalkan saya belum bisa ke Islam seperti ikuti dia, atau bagaimana? Sikapnya harus seperti apa? Saya sebenarnya kasihan juga kepada suami saya, gitu. Bagaimana dia harus mengejar dan untuk dia bisa patuhi itu agamanya, atau bagaimana? Apa sikap yang harus diambil, gitu? Baik. Iya. Jadi di dalam Al-Quran, seperti Bang Suma bilang tadi, mungkin itu kan dosa meninggalkan sholat atau ibadah. Tapi suami saya kan nggak melakukan seperti itu. Dalam 2 tahun ini dia sudah Islam. Terus dia, kata Bang Suma, dia cuman mengingat suami atau istri atau batin, siksa batin ya begitu. Karena mengingat keluarga, dia tidak melakukan itu begitu. Apa sebenarnya harus saran untuk Bang Suma untuk suami agar supaya dia memilih bagaimana harus dia taat kepada agamanya? Apa saran Bang Suma? Baik. Sementara jadi yang saya ini masih Kristen. Ya, jadi yang pertama, Bapak itu harus menghabiskan waktu untuk belajar Islam dulu. Apa keuntungannya dia belajar Islam? Dia harus mencari guru privat. Jangan biarkan terombang-ambing Islam tapi tidak belajar.
dia harus menjadi seorang Islam, bagaimana menjadi seorang suami yang baik dalam Islam, bagaimana menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang pemimpin. Setelah dia menguasai ilmu itu, dia datang kepada orang terdekatnya. Siapa itu? Ya ibu. Bicara tentang akidah, berbicara mengenai tentang Tuhan. Ibu juga, alhamdulillah, saya melihat ibu hatinya lembut. Izinkan suaminya untuk berbicara tentang Islam, bagaimana keselamatan di Islam. Ibu juga punya hak. Di agama saya juga ada keselamatan seperti ini. Adu data dengan kepala dingin. Diskusi dengan kepala dingin. Berbicara mengenai konsep Tuhan dulu. Jangan hidup di tengah-tengah. Harus kemudian ibu yang pindah ke Islam bersama-sama dengan suami, atau suami kembali kepada Kristen. Jangan hidup di tengah. Karena kalau dia Islam, kemudian dia masih cinta kepada ibu, tetapi dia masih serumah tapi dia sudah Islam, itu zina. Mending pisah sekaligus, total. Biarkan ibu lepas untuk mencari pengganti, bapak juga begitu. Karena di Islam nggak boleh. Nggak boleh kemudian mereka hidup suami istri beda agama, itu haram hukumnya. Itu kemudian jatuh kepada perzinahan. Lebih baik ibu kalau memang ngotot, saya tidak akan keluar dari Kristen. Nah, silakan bapak angkat kaki dari rumah. Begitu juga sebaliknya, kalau bapak nggak akan mungkin meninggalkan Islam lagi, ya ibu silakan kemudian kita pisah. Tapi kalau sebisa mungkin ibu bisa belajar Islam, apa sih Islam ini? Pelajarilah Islam itu. Atau kalau tidak mau belajar Islam dulu nggak apa-apa, pelajari Bible dulu baik-baik. Apa sih, bagaimana sih Kristen sebenarnya dalam Bible? Setelah itu bandingkan dengan Islam, baru belajar. Nah, tentukan sikap. Tapi untuk saat ini bapak suruh belajar Islam, berdalami Islam, tanya kepada orang-orang yang paham dengan ajaran Islam. Cari ustadz yang bisa membimbing Islam dengan baik. Seperti itu ibu. Karena kalau sekarang sudah beda keyakinan, terus kemudian hidup sama serumah, ya yang didatangkan itu cuma dosa, sama aja. Mending ibu belajar Islam, bapak juga belajar, habis itu menentukan sikap. Seperti itu ibu. Iya, itu sih juga mau saya ingin belajar. Jaringan saya kurang baik ya teman-teman. Aman Gurunda, aman. Enggak sih, ini bagus sih. Ibu udah belajar kekristenan juga? Sama-sama belajar. Ibu Ya, belajar kekristenan juga? Belajar sih, saya belajar. Kan saya Kristen dari kecil. Dan saya juga. Nah, tadi yang dikatakan suami ibu, kalau Kristen nyembah manusia, ibu terima apa gimana? Saya jujur ya, dalam hal saya kan karena ajaran saya mengatakan itu, yes, kami menyembah manusia, dalam ajaran kami tidak menyembah manusia, gitu. Itu sih yang pemahaman saya dalam saya belajar. Tapi yang saya tertarik ini, yang ingin saya tahu itu mengenai Islam itu, karena kan saya ingin cari tahu Islam itu seperti apa. Kalaupun kita sih sudah banyak dengar-dengar mengenai Bang Suma, Bang Kores, Bang Goldian, secara tidak itu saya sudah dengar semuanya, perdebatan-perdebatan antara Bang Kores dengan siapa tuh? Ada pernah saya dengar dengan Bang Suma sama Raja Debat dan Metatron. Saya sudah pernah dengar semua. Saya sering ikuti dan saya ingin pelajari bagaimana ini keislaman itu bagaimana. Goldian juga pernah berdebat dengan siapa itu ya? Saya sudah pernah dengar. Jadi saya ingin tertarik mau dengar itu di Islam itu bagaimana sih begitu. Wah, mantap Ibu. Bandingkan. Cek. Silakan Bu, Ya, kupas saya terus. dengar, tapi saya ingin. Fadol Gurunda. Ya. Iya. Di Islam itu Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu, Fussilat ayat 30, Innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut
dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini di Islam. Jadi kata Al-Quran, innal ladzina qalu, barang siapa yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, lalu membuktikan dengan keteguhan hati bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka beritakanlah kepada mereka dengan berita kebahagiaan atau berita gembira, yaitu surga yang telah dijanjikan, bil jannah, yaitu surga. Nah, tadi kembali kepada Al-Quran yang surah Al-Mu'minun, bahwa mereka mewarisi surga, surga Firdaus. Begitu Ibu. Iya Bang Suma. Jadi Siap. saya nanti saya belajar dan saya ingin lihat bagaimana sih agama Islam itu, karena sih memang saya jujur penasaran apa sih sebenarnya yang suami saya yang apa namanya ketertarikan suami saya untuk kembali ke agama yang dulunya. Memang sih waktu suami saya dulu di saat Islam sih Kristen, dia cuma 2 kali tuh dia ke gereja. Dia jarang juga sih ke gereja. Dia jarang beribadah, jarang melakukan apa yang Kristenan begitu. Jadi di saat mungkin dia mendengar hal itu, mungkin dia tertarik untuk masuk Islam. Jadi saya penasaran, saya ingin lihat bagaimana apa yang membuat ketertarikan di Islam itu untuk kehidupan kita selanjutnya nanti. Iya. Tuh, makanya saya ingin belajar. Kalau di surga. Terima kasih Bang Suma. Iya, oke. Bang Suma sudah banyak mengajarkan saya. Nanti Baik, saya akan Insya Allah, terus Ibu. belajar lagi. Baik. Nanti kalau ada apa-apa Ibu boleh naik ke sini lagi, atau di mana saya ada Ibu bisa naik. Oke. Nanti saya coba belajar lagi dan diskusi dengan suami. Iya, salam sama Bapak ya Bu. Iya Bang Suma. Ya, makasih. Baik, Saya mau makasih izin turun dulu sama-sama. nanti kita. Baik. Karena di Manado ini udah pukul 11:30. Iya Ibu. Iya, nanti saya naik lagi ya, Bang Suma, Baik, Bang Bu, Kores, baik. dan Bang Goldian. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Makasih. Luar biasa teman-teman ya. Hidayah mulai didekatkan. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Gurunda. Insya Allah satu kali lagi ngobrol sama Gurunda syahadat itu. Amin. Hidayah milik Allah. Amin. Hidayah hanya milik Allah. Ya, sebenarnya Islam itu kan memang hanya bisa sampai kepada orang-orang yang menggunakan akal sehat. Kalau mereka tadi sibuk menggunakan kelihatan. akalnya, ya, Insya Allah. Karena di Islam itu indahnya itu di situ, ketika Allah menjanjikan jannah. Penjelasan dalam Al-Quran tentang surga itu sangat jelas, akurat, tidak ambigu ketika berbicara mengenai keselamatan dalam Islam. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Oke, cuma aku mau walap. Loh, bentar dulu, belum disapa ya, enak aja. Akhlak bro, akhlak. Jangan kayak Tuhanmu nggak ada akhlak. Oke teman-teman yang ada di Komal ini 3,2K mata memandang, jangan lupa tap-tap layarnya dan di follow teman-teman Apologet Islam Indonesia di sini, serta di posting ulang supaya Komal kita kuat, diskusi kita berjalan lancar dengan bersahaja dan tentunya banyak hikmat yang kita dapat di sini. Oke, ini udah ada Tritung yang mau diskusi ya. Tadi ada pengajaran yang ditanyakan oleh Ibu penyelidik karena tertarik, tergetuk hatinya dengan Islam. Oke, selamat malam Bro Erik Gian. Silakan. Oke, selamat. Ya, saya harus belajar dulu ya. Masalah ketuhanan saya nggak penting. Siapa Tuhan, di mana Tuhan, kayak mana Tuhan, tapi pengajarannya ya. Terutama tentang pengajarannya dulu Pak ya. Kan dari pengajarannya bisa kita lihat benar nggak ini pengajaran dari Tuhan, kan gitu dong. Kalau kita kan manusia yang waras. Anyway Erik, Tuhan lu ngajarin pakai soundcard nggak? Ini noise banget ini, ngungung, dengung dia. Oke, sebentar. Oke.
Ya. Ini loh. Oke, lanjut. Ini loh Juma yang paling apa di pikiranku kan. Apa benar Adam Islam, Yesus Islam, Musa Islam? Iya, gimana? Jadi kucing juga Islam, kambing Islam, jin Islam. Iya benar tuh. Oke, boleh saya menjawab? Ya jawablah dulu biar mana tahu dapat masuk di akal kan gitu. Karena saya dengar kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam, jin itu Islam, Musa Islam, Yesus Islam, Abraham Islam, Adam Islam, semua Islam. Apa benar tuh? Jadi boleh gimana? saya menjawab? Oke, boleh. Oke. Jadi gini, Islam itu adalah keselamatan, damai sejahtera. Islam itu artinya satu keadaan menjadi aturan Tuhan kepada makhluk. Siapapun yang kemudian mengikuti aturan Tuhan ini, berarti dia mengikuti Islam. Karena Islam itu netral dia. Dia tidak merujuk. Termasuk maaf hewan tadi. Termasuk. Oh jadi Ada lagi? gerakan sholatnya gimana? Nah, Gerakan inilah yang sholat perlu sampai saudara itu. pahami. Saya melihat Anda itu tidak paham. Islam itu artinya ketundukan. Islam itu ketundukan, berserah diri, damai sejahtera, dan seterusnya. Ketika ada kambing berontak untuk menggunakan sepatu roda, berarti dia tidak tunduk kepada kadarnya, kodratnya sebagai kambing. Berarti tidak Islam dia. Karena dia tidak tunduk kepada kadarnya, kodratnya. Ketika kemudian ada manusia menyembah kepada sesamanya makhluk, berarti tidak Islam dia, kufur dia, karena dia keluar dari kadarnya. Gitu. Jadi Makanya dengar dulu. Makanya ada perintah di dalam Markus 16:16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Harusnya kalau kamu rajin memberikan pemberitaan Bible kepada kambing-kambing, mungkin mereka ke gereja juga ibadah. Sayangnya kalian tidak Kristen kan itu kambing, padahal perintahnya ada, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Bible kepada makhluk. Siapa makhluk itu? Siapa aja yang dimaksud makhluk? Dengar dulu. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, artinya kan yang termasuk makhluk ini apa? Pohon. Itu makhluk hidup semua itu, kambing, sapi, cicak. Iya. Ya, artinya bahwa harusnya gereja itu penuh dengan binatang, makhluk. Karena sapi, kambing, monyet, kera, biawak, kuda nil, itu semua harus diajarkan Bible. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makhluk itu siapa? Makhluk itu siapa? Makhluk itu siapa, Bang? Ya yang dimaksud di situ kan untuk manusia. Lah, tidak dikatakan manusia, makhluk. Loh, kan tidak ada di situ ditafsir. Siapa? Ada yang tidak gereja seperti itu. Kenapa kamu mentafsirkan kepada? Kenapa kamu mentafsirkan kemudian hanya manusia? Kenapa sedangkan kamu sendiri menggelari dirimu sebagai domba? Sekarang gitu. Kena banget weh. Injililah segala makhluk, kena banget Gurunda. Kau harus menginjili, melakukan pembibelan kepada seluruh makhluk. Harusnya semua kambing yang ada di Indonesia ini masuk gereja ibadah. Harusnya semua sapi, monyet, kera itu semua ibadah di gereja. Kenapa? Karena diperintahkan amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Apakah monyet termasuk makhluk? Termasuk. Oke, tunjukkan ayatnya di mana? Markus 16:16. Dia nggak tahu dia. Jangan banyak baca, tunjukkan. Oke. Kalau memang seperti itu sih. Kasian Tunjukkan. kali dia. Ini God. Kasih lihat dalilnya, God. Apa Bang Gores? Kalau kalian Kasih lihat. memang mengakui banyak Kasih lihat. 10-20 yang mengatakan itu. Ya. Iya maksudnya Dulu ya. maksudnya gini, Yesus kan udah ngomong suruh masuk Kristen kan gitu kan sama binatang-binatang ini nggak ada yang mau gitu loh. Oke, Markus 16 ya. Kita kasih. Nomor 15 ya, Dek. Oke, siap. Gurunda. Bentar.
Des. Kita ke sini. Oh, masih muka tampanku ya. Markus 16. Injilah segala makhluk. Noh. Bisa baca nggak, bro? Lalu ia berkata, I-nya gede itu ya? Yesus itu ya? Iya. Gede. Ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk, Gurunda, bener Gurunda. Bener, segala makhluk. Iya, jadi, darah Yesus. Kalau saudara Ya, kita ini sekarang mentafsirkan, gini. sabar dulu Bang Erik, sabar dulu. Kalau Anda mentafsirkan bahwa di situ ditujukan kepada manusia, sayangnya bahasa Yunaninya bukan antropos. Kalau antropos manusia, tapi di situ ketisis. Ketisis itu artinya makhluk. Makhluk itu termasuk cicak, biawak, kuda, nyamuk, semut. Itu yang harus diinjilin semua tuh. Itu perintah. Tadi di rumah ada tikus, Gurunda. Oke, Berarti nah, wajib termasuk diinjilin. Makanya ada teman saya namanya Pendeta Agung, ada teman saya namanya Pendeta Agung, Anda bisa lihat di YouTube saya. Dia itu acap kali melakukan pengajaran Bible, pembacaan Bible kepada ayam, bebek, dan tikus-tikus yang ada di rumahnya. Saya pernah tanya, apa yang paling sulit kamu injilin? Apa kata dia? Yang paling sulit itu adalah tikus. Kenapa? Tikusnya nggak mau tenang. Oke, Boleh gantian. Anda lihat, cari di YouTube Gantian. saya, Pendeta Agung, Udah, sang penginjil hewan. Ada Udah, itu gantian. di YouTube saya. Begitu. Gantian. Nah, jadi ketika Anda mengatakan, kenapa, sabar dulu, inilah debat kenapa dengan di Islam itu ya. semua makhluk itu disebut Islam? Ya karena Islam itu damai sejahtera. Islam itu adalah ketundukan kepada kadar, kodratnya. Belum ada pernah kita lihat buaya main bola karena menyalahi kodrat. Berarti dia tunduk kepada keadaan. Belum pernah kita kemudian lihat monyet bunyi anjing. Gak pernah. Atau Udah. sapi bunyi ayam. Gak pernah. Kenapa? Udah. Berarti mereka tunduk kepada ketetapan Tuhan. Tunduk kepada ketetapan Tuhan itu namanya Muslim. Berarti mereka adalah Islam. Muslim. Sedangkan harusnya juga itu berlaku Udah, kepada apakah seperti kamu. ini? Kenapa? Debat Karena di dengan dalam Islam, Markus 16 memang nomor inilah 15 Islam. diceritakan, Tidak diberi pergilah ke kesempatan. seluruh Ayo, dunia, debat. beritakanlah Debat pakai timer, Bible yuk. pada seluruh Ayo, pakai timer. makhluk. Kitisis. Ayo, berani Kitisis nggak itu kau artinya debat kepada dengan makhluk. Temer? Hah? Nah, itu pertanyaan saya, pertanyaan saya, selanjutnya. pertanyaan saya kepada Aduh, saudara, Tuhan. apakah Kristen ini dihitung berdosa ketika mereka tidak Yuk, pergi ke pakai kebun timer, yuk. binatang untuk membacakan Bible kepada binatang yang ada di sana? Sementara perintah dalam Nah, Markus 16 kalau nomor kau 15 adalah gentle, ayo pakai perintahnya untuk membibelkan seluruh Cuma- makhluk yang ada. Di kebun binatang ada monyet banyak sana. Harusnya ke kebun binatang. Ayo pakai timer, baca ayat selanjutnya. Tuh, ayo baca. Silakan Anda Kami baca, bukan- silakan. Kami bukan ya Siapa agama yang tafsir. percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ah, Ketika dibaptis kan? Anda kemudian membacakan Dibaptis Bible kan? kepada monyet-monyet, Berarti monyet Lihat. lu udah baptis monyet belum? Monyet ada dibaptis berapa nggak? monyet Udah yang belum? akan percaya? Nah, kalau ada